Probe ultrasound kita masukin dari rektum, dari dubur, dari anus pasien. Kemudian kita ambil jaringan dengan jarum. Biopsi itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan pada suatu kasus atau penyakit yang kita curiga ke arah suatu keganasan. Jadi tentu ada indikasinya dong ya. Kita misalnya parameternya kita periksa di darah. Misalnya ya, ada tumor markernya yang naik. Kemudian yang kedua, kita ada imaging, ada foto, ada radiologi, CT scan, ada MRI. Kok ada kecurigaan yang tidak normal nih dari gambaran. Nah, dari hasil pemeriksaan tadi, baik dari darah ataupun dari imaging, kalau ada indikasinya tentu kita sarankan dilakukan biopsi. Kita harus bilang ke pasien, dari hasil ini kita curiga nih, ada kecurigaan ke arah suatu malignansi atau keganasan. Diagnosa pasti untuk mendeteksi atau mendiagnosa suatu keganasan adalah itu dengan pemeriksaan jaringan histopatologi namanya. Kita lihat jaringannya, ada nggak sel-sel kanker di dalam preparat yang kita periksa. Nah, jaringan itu bagaimana kita dapat? Yaitu dengan cara biopsi. Nah, jadi kalau khusus untuk prostat sendiri, kita lakukan namanya biopsi, diambil jaringan prostat pakai jarum, needle, yang di-guiding atau diarahkan dengan suatu USG, ultrasonografi, yang kita masukkan melalui rektum, jadi transrektal. Jadi probe ultrasound kita masukin dari rektum, dari dubur, dari anus pasien. Kemudian kita ambil jaringan dengan jarum. Ada dua cara. Yang pertama dengan transrektum langsung. Artinya jarumnya masuk benar-benar bersamaan dengan USG tadi. Jadi probe-nya masuk, jarumnya masuk melalui rektum. Jadi baru kita tembak, kita ambil jaringannya melalui dinding daripada rektum atau dubur. Jadi masuk ke dalam anus kita itu jarum. Kemudian dapat beberapa jaringan, tentu itu kita ambil, kita simpan atau kita kirim ke laboratorium. Metode kedua, tetap probe USG-nya masuk dari anus, tapi jarumnya tidak masuk dari anus, tapi masuk melalui perineum. Perineum itu area di antara buah jakar skrotum ya dengan lubang anus dubur. Ada area di situ, itu namanya perineum. Nah, jarumnya masuk dari situ. Apa perbedaannya, Dok? Apa keuntungannya? Kalau jaringan yang diambil itu sebenarnya sama-sama dari prostat. Cuman keuntungannya kalau kita melakukan dari perineum, jadi istilahnya transperineal biopsi, itu kita bisa menghindarkan infeksi. Kenapa? Karena kita ambilnya melalui kulit. Kalau yang dari anus tadi kita ambilnya melalui dinding atau mukosa daripada rektum. Itu banyak kotoran, banyak feses. Jadi kalau ada luka, ada bakteri dari anus, itu bisa masuk ke dalam darah, akhirnya bisa infeksi. Kalau ditanya mana paling bagus, hasilnya itu sama. Tapi mana yang paling sedikit komplikasi atau tidak terlalu beresiko, tentu yang transperineal. Ya, itu satu. Nah, kebetulan robotik ini memakai dengan transperineal. Jadi satu sisi dia sudah cukup baik karena dia bukan dari transrektal tapi dari transperineal. Ya, itu satu. Yang kedua, robotik prostat ini juga sangat-sangat akurat karena dia melakukan biopsi itu berdasarkan mapping, pemetaan. Jadi nanti sebelum dibiopsi kita MRI dulu nih prostat. Nanti dari MRI tadi kelihatan yang saya bilang, area-area tadi ditandain. Pirat 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, pada yang kecuriganya 4, 5 tadi, itu akan dilakukan biopsi secara akurat benar dengan prostat robotik ini. Jadi dia benar-benar akan bergerak jarumnya itu sesuai dengan MRI. Jadi benar-benar di mapping benar titiknya sesuai banget. Jadi sangat kecil kemungkinan kita false negatif kalau benar-benar cancer. Jadi kalau misalnya dia walaupun tersembunyi atau terselip, kadang-kadang kan biopsi itu kan bisa agak dalam, bisa superficial atau permukaan. Nah, dengan robotik ini dia benar-benar akurat, kedalamannya pas, ketebalannya pas gitu. Kalau misalnya ada riwayat pemakaian obat-obat pengencer darah,
sebaiknya kita suruh atau sarankan stop sementara mungkin 5 sampai 7 hari supaya pada saat kita melakukan biopsi